warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 2 orang, di antaranya saya sendiri Tasya Wijaya dan rekan saya Vira Koneta Nugraha. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang hak dan kewajiban anak. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian hak dan kewajiban anak. Pengertian anak merupakan harapan masa depan, bukan hanya sekedar penerus keturunan, tetapi juga sebagai penerus cita-cita dan perjuangan. Dalam pandangan Islam, anak merupakan sebuah karunia yang tidak ternilai harganya dan berstatus suci. Menurut undang-undang, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih dalam kandungan. 2. Pengertian orang tua. Kata orang tua dalam Islam itu sendiri mempunyai makna yang banyak. Ketika berada di rumah, orang tua diartikan sebagai orang yang telah dilahirkan, mengurus, dan membesarkan kita ketika berada di sekolah. Istilah orang tua sama dengan guru. Inilah yang telah membimbing dan mengarahkan serta menasihati para muridnya agar menjadi anak yang pandai dan memiliki perilaku yang baik. Tentang hak anak. Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, warga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Di antara hak-hak anak menurut berbagai pendapat, yang pertama, menurut undang-undang sebenarnya tentang hak dan kewajiban anak sudah diatur di dalam undang-undang yang tercantum dalam bab pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Terdapat 4 hak anak, yaitu yang pertama hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dari dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk anak dan berkembang dengan wajar. Kedua, hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ketiga, hak atas pemeliharaan dan perlindungan baik ketika masih dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Keempat, hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau juga bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. B. Menurut PBB, tidak hanya tercantum di dalam undang-undang, akan tetapi hak anak juga tercantum di dalam Badan Otonom PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa Dunia pada tahun 1989 yang menangani masalah anak, yaitu UNICEF, telah merumuskan beberapa konsep tentang anak, yaitu pertama, survival right, hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini dituangkan di dalam pasal 6 dan pasal 26 Konvensi Hak Anak. Kedua, protection right atau hak mendapat perlindungan. Di dalam hak ini terdapat beberapa klausul, diantaranya larangan diskriminasi, yaitu pasal 2, 7, 23, dan 30. Larangan eksploitasi, yaitu pasal 10, 11, 16, 19, 20, dan 21. Tentang krisis dan keadaan darurat anak, pasal 22, 25, 28. Tiga, development right atau hak untuk tumbuh dan berkembang. Hak ini mempunyai inti bahwa anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan, dan hak yang ada kaitannya dengan saraf hidup anak yang berguna untuk pengembangan fisik, mental, moral, dan sosial anak. Dan yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk bermain dan berkreasi, serta hak untuk ikut berpartisipasi dalam budaya. Hak ini untuk mengembangkan kepribadian, hak untuk memperoleh identitas, hak untuk memperoleh kesehatan, serta hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk keluarga. Keempat, participation right, yaitu hak untuk berpartisipasi. Hak ini di dalamnya mencakup beberapa hal, yaitu anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk berkreasi, berekspresi,
hak untuk berserikat, serta hak untuk menjalin hubungan dan bergabung dengan yang lain. Hak ini untuk mendapat informasi yang layak dan terhindar dari informasi yang tidak sehat. C. Menurut Wahab al-Zuhail, terdapat 5 macam hak anak dalam orang tua, yaitu yang pertama, hak nasab, hak raja, hak hajana, hak walayah atau wali, dan hak nafkah. 4. Pengertian kewajiban KBBI disebutkan. Pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan ketika dihubungkan dengan anak. Kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak dalam hubungannya dengan orang tua. Lebih spesifik, kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 19 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak wajib yang pertama menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, serta menunaikan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak mulia. B. Hak dan kewajiban anak. Dalam Al-Quran telah tercantum yang pertama, 1. Kata al-walad dalam Al-Quran, yaitu berbagai derivasinya di dalam Al-Quran disebut sebanyak 165 kali. Di dalam Al-Quran kata walad berulang sebanyak 2 kali, yaitu terdapat dalam surah Al-Saffat ayat 152 dan Al-Balad ayat 90. Sedangkan bentuk jamak dari kata al-wailat yang di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu terdapat dalam surah Al-Asra dan surah Al-Hadid. Dari kata al-ibn dalam Al-Quran, kata ibn ini dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 47 kali di dalam berbagai surat dengan arti yang berbeda sebagai dengan konteks kalimatnya. Al-ibn berasal dari kata bainayabni, binaan wa binayatan wa bunyanan, yang berarti membangun, menyusun, membuat fondasi. Kata ibn berasal dari akar kata banawah yang banawun atau mempunyai arti syai'un yutawalladu min syai'in, yaitu sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu, atau bisa juga berarti al-dhakaru waladu yang berarti anak laki-laki. 3. Kata al-tif adalah Al-Quran jamak dari kata al-jiflu adalah al-fal. Kata al-fal ini dalam Al-Quran terulang sebanyak 4 kali, yaitu terdapat dalam surat An-Nur ayat 31 dan 59, Al-Hajj ayat 5 dan surah Al-Mu'min ayat 7. Kata al-tiflu mempunyai arti bayi, anak kecil. Dalam Kamis Munjam Mufradat Al-Fajr Al-Quran, arti kata dujflu adalah anak yang masih lembut atau bayi. Al-Quran menyebut anak dengan jelmaan al-iflu dalam 3 konteks. Yang pertama, menyebut anak yang baru lahir atau masih bayi, yaitu terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 5. Yang kedua, anak yang belum dewasa. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Nur ayat 59. Ketiga, anak yang masih dalam tahap perkembangan, yaitu sebelum ia dewasa, terdapat dalam surah An-Nur ayat 30. 4. Kata al-bintu dalam Al-Quran, kata al-bin artinya adalah anak perempuan. Bentuk jamak dari kata al-bintu adalah banan. Kata tersebut berbagai derivasinya disebut di dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. Di antaranya yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23, Al-An'am ayat 100, An-Nahl ayat 57, Al-Ahzab ayat 50, As-Saffat ayat 149 dan 153, Az-Zukhruf ayat 16, Al-Tur ayat 39, Hud ayat 79.
Kata Duriyah dalam Al-Quran, kata Duriyah artinya adalah anak cucu. Di antara ayat-ayat tentang hak dan kewajiban anak yang memiliki asbabun nuzul yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 5, B. Quran Surat Al-Isra ayat 31, C. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, artinya C. Nilai-nilai dan hak kewajiban anak dalam Al-Quran. Yang pertama, hak anak kepada orang tua. Hak anak untuk hidup bagi manusia. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling dasar. Hak dasar inilah yang menjadi alasan mengapa seorang tidak diperbolehkan untuk membunuh orang lain. Ketika dihubungkan dengan hak anak yaitu hak untuk hidup, Allah melarang dengan tegas pembunuhan terhadap anak. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan Quran Surat Al-An'am ayat 151. Dari ayat-ayat tersebut yang mempunyai hubungan dengan hak anak yaitu hak untuk hidup ada dua, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 151. Artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Yang artinya, dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. B. Hak untuk mendapatkan kejelasan nasab. Pengertian nasab secara bahasa berasal dari kata nasabah yansibun nasabban. Adapun bentuk jamaknya yaitu nisab. Apabila terdapat kata nasabah ar-rajulu, maka artinya adalah memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam surat Al-Mu'min surah ke-23 ayat 101, Asy-Syaffat surah ke-37 ayat 158, dan Al-Furqan surah ke-25 ayat 54. Tentang pentingnya kejelasan nashab ini tercantum dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 5, yang artinya, panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama ayah-ayah mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilap padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. C. Hak anak untuk memperoleh ASI bagi setiap ibu sudah menjadi fitrahnya. Menyusui anaknya dengan cara memberikan ASI. Hal ini dikarenakan ASI merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup, mengingat bahwa ASI merupakan makanan pokok bagi bayi. Menurut syariat, salah satu hak bayi yang harus dipenuhi adalah menyusuinya, seperti yang telah tersebut di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. D. Hak anak untuk dijaga dan dirawat. Anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Untuk itulah, orang tua harus menjaga dan merawat anak tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu semenjak anak tersebut masih berada dalam kandungan. Di dalam ajaran Islam, disebutkan bahwa masa kehamilan merupakan masa penentuan untuk kehidupan masa depan anak, yang dikenal dengan qajah dan qadar, yang ditetapkan oleh Allah pada manusia. Hal tersebut diterangkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 6.
Hak anak untuk mendapatkan nafkah. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memperhatikan bagaimana sumber nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya. Al-Quran juga menegaskan hal tersebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil. Sikap adil yang tunjukkan orang tua kepada anak dapat menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antara anak dan orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua sudah seharusnya berbuat adil dengan tidak membedakan jenis kelamin, apakah anak itu laki-laki ataupun perempuan. Sebagai orang tua, tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap anak. Sikap adil sangatlah dijunjung tinggi oleh Allah, yaitu sesuai dengan Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. 2. Kewajiban anak kepada orang tua. Kewajiban anak untuk berterima kasih atau bersyukur kepada orang tua. Pengertian dari bersyukur kepada orang tua yaitu selalu berterima kasih kepada mereka atas segala jasa yang tidak terhingga yang telah diberikan kepada kita dan tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun di dunia ini. Rasa syukur kepada orang tua merupakan salah satu wujud dari rasa syukur kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 14. B. Kewajiban anak untuk berkata baik kepada orang tua. Kewajiban ini tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu ayahmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. C. Kewajiban anak untuk menaati semua perintah orang tua. Pelaksanaan pemerintah orang tua diutamakan lebih dahulu daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan lainnya. Selagi perintah tersebut tidak berupa kemaksiatan dan menjurus pada hal-hal yang dilarang oleh syariat yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 15. D. Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 215 yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu dan ayah, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Kewajiban anak selalu mendoakan kedua orang tua. Bagi seorang anak, mendoakan kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Sikap ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur besarnya kasih sayang seorang kepada orang tuanya. Ukuran tolak ukur tersebut dapat dilihat dari seberapa rajin seorang anak mendoakan orang tuanya agar mendapatkan rahmat dari Allah.